A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Amin. Anu kusimkuring dipihormat Abah Habib di Purwakarta beserta rombongan. Anu kusimkuring dipihormat aparatur pemerintahan Kilimasna dugi KPRW na. Anu kusimkuring dipihormat para tokoh agama Kampung Panenjoan. Anu kusimkuring dipihormat para tokoh masyarakat. Anu kusimkuring dipihormat kehilap deui ka para remaja, baik remaja istri maupun remaja perempuan. Anu kusimkuring dipikacinta. Alhamdulillah dina danget ieu, dina ulung ieu urang tiasa deui hadir dina acara nyaeta Minggu malam Senin dikirati berjamaah serta hadiah berjamaah anu bertempat seperti di biasana nyaeta di madrasah. Anu alhamdulillah tiap akhir bulan Abah biasa kehadiran di tempat. Anu mudah-mudahan nyanak berkah ke kampung urang Kampung Panenjoan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu mudah-mudahan kampung urang Kampung Panenjoan ieu sing dijauhkeun dina malabala balai dina kajentenan anu teu dikaharep ku urang sadayana. Sareng mudah-mudahan wargi urang misakeun anu teu damang, mudah-mudahan diangkat penyakitna, dijauhkeun dina segala repotna. Sareng mudah-mudahan urang anu hadir ieu khususna umumna sadayana warga Panenjoan diberkahkeun dina rezekina, dimudahkeun dina walaartosna, sareng dihalalkeun rezeki anu dituang ku urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga ulah nyangkolong tina waktos seperti biasa. Acara ieu sok dibagi sababaraha acara. Acara anu pertama nyaeta pembukaan anu mana alhamdulillah nuju dikeuri kusimkuring. Acara anu kadua nyaeta pembacaan hadiah. Sareng acara anu katilu nyaeta acara inti dikirati Darus Segap di Purwakarta sareng Kampung Panenjoan. Anu acara terakhir nyaeta ditutup ku doa. Mangga ayeuna ulah nyangkolong tengana waktos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirin al-kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qa'ilna wa bisyaitanir rajim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Wa qala ta'ala aidan Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Wa qala ta'ala walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u yanfa'u mimman nazal wa mimman lam yanzil fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluna al-karim wa nahnu ala dzalika syahidin. Pangarsa para guru-guru sadana, wabil khusus guru orang sadana Ustaz Hafid, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan sehat walafiat, Allah Ta'ala berikan keberkahan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan dunia, urusan akhirat beliau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat beliau jadi orang-orang mulia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga hadir bersama kita Ustaz Maman dari Cisere, sama kita doakan Ustaz Maman sehat walafiat. Allah Ta'ala berikan beliau keberkahan dunia akhirat. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah orang sedayana ditakdirkan Allah Ta'ala hari ini hadir di majelis yang mulia, di perkumpulan yang mulia. Mudah-mudahan orang sedayana senantiasa dimuliakan Allah, mulia di dunia, dan insya Allah orang sedayana akan dimuliakan di akhirat menjadi makhluk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, apa yang kita lakukan saat ini maka akan berdampak kepada diri orang sedayana ke depan pun sama. Apa yang dilakukan warga Paninjauan saat ini akan mempengaruhi masa depan penduduk Paninjauan, istilahnya ke depan akan dipengaruhi oleh apa yang dilakukan saat ini. Itu artinya saya, para jamaah, kalau kepengen bahagia ya sudah dimulai dari sekarang. Kalau kita mau sukses dunia akhirat ya harus dimulai dari sekarang. Kalau istilah gampangnya, orang kalau mau panen ya harus nanam dulu. Ada juga orang nggak nanam tapi panen, ada. Tapi itu mah nggak bisa dijadikan patokan syariat. Tapi secara umum orang sedayana saat ini, Habib Nizar di sini, apa yang dilakukan kemarin-kemarin itu mempengaruhi. Itu artinya saya mengajak para jamaah tadi, kalau kepengen dunia akhirat orang senayana bahagia, ya harus dimulai dari sekarang. Maka kata Allah Ta'ala dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk suatu negeri Paninjauan misalkan bertakwa sama Allah, beriman sama Allah, ta'awanu alal birri wat taqwa, ta'awanu alal ismi wal udwan, kemudian para penduduknya semuanya ibadah kepada Allah, yakin turun berkah. Nggak mungkin penduduk semua ibadah kepada Allah turun laknat, nggak ada itu. Ini diperkuat lagi ayat yang lain, zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang di darat, yang di laut itu disebabkan manusia. Adanya tsunami, adanya gunung meletus, adanya banjir, adanya musibah apapun, tanah longsor, itu sebab orang sedayana. Pantes longsor. Kenapa? Gunung-gunung sudah dikepras di penduduk itu bikin rumah di tebing-tebing, pantas longsor. Pantas banjir, perumahan-perumahan pada banjir, yang mereka dibikin perumahan dulu tempat penampungan air, pesawahan, tempat penampungan air, pantas kalau perumahan dibangun kemudian rentan banjir, pantas. Intinya para jamaah, Habib Hadi ini mengatakan itu kepada para jamaah sedayana. Oleh karena itu para jamaah, dengan diadakan ratiban di ini setiap minggu,
Kemudian setiap bulan kita ngeriung bersama para ulama, para penduduk dengan Dzurriyyatur Rasul. Ya Allah, ya ini penduduk Panenjuan yang akan merasakannya. Makanya seluruh warga Panenjuan yang belum, kita terus mendoakan, mengajak mereka, dan saya menyemangati para orang-orang yang istiqomah, yang diikuti oleh Ustaz Hafid, kemudian Adidin, Pak Oleh. Nah, jangan pernah berputus asa. Ini alhamdulillah Panenjuan itu sudah lebih, kalau Darusegap 11 tahun, Panenjuan itu 10 tahunan. Ya Allah, 10 tahun Pak, Bu, bukan waktu yang pendek. Dari jalannya jelek sampai alhamdulillah jalannya sekarang bagus. Dari dulu air hesek, sekarang alhamdulillah nggak begitu heseknya. Itu artinya ada kemajuan-kemajuan. Belum dulu kita mau bikin punten ya masjid, kemudian ada yang mau bangun, itu keberkahan-keberkahan. Loh Habib, itu takdir Allah. Iya, itu memang takdir Allah, semua takdir Allah, tetapi apa yang dilakukan warga Panenjuan itu yang terjadi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, oleh karena itu orang sedayana harus senantiasa kalau kepengen turun keberkahan, turun kemakmuran di ini tempat, seluruh penduduknya harus bahu-membahu, terutama puntennya, terutama para aparatur pemerintahnya. Kenapa? Biasanya kalau aparatur pemerintahnya ikutan, udah, kalau nggak ikut teratiban, jika nggak turun BLT gitu. Lah, RT punya kekuasaan, RK punya kekuasaan, lurah punya kekuasaan. Kenapa? Sama. Ini desa, ini daerah, bukan tanggung jawab cuma ustaz, bukan, seluruh penduduk, juga aparat. Kenapa? Kalau aparatur pemerintah yang ikutan biasanya itu tadi. Karena apa? Mereka punya kekuasaan, ya tadi. Kalau nggak divaksin, wayahna BLT nggak dapat. Udah gitu aja, sudah. Itu kan peraturan dari pemerintah, bukan peraturan dari ustaz. Maka penduduk yang biasanya mendapatkan, aduh, misi nggak turun, nah vaksin sama kayak gini tuh. Penduduk kalau yang ratiban setiap bulan sekali ada beras 25 kilo. RT punya kekuasaan, RW punya kekuasaan, lurah punya kekuasaan, itu yang harus dilakukan. Kenapa? Kalau itu dilakukan para jamaah, ya kemakmuran yang ada. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala sama seperti kita semuanya. Apa yang kita lakukan saat ini, sebulan ke depan, setahun ke depan, 5 tahun ke depan, itu akan mendapatkan hasilnya. Saya 11 tahun kemarin milad, alhamdulillah Panenjuan datang. Alhamdulillah itu, kalau secara syariat semua takdir Allah, tapi kan kita keras. Panenjuan meninjau, terus dari dulu jalannya jelek, dulu pakai motor, nah, komo sekarang lagi ada mobil, nggak ada alasan lagi. Ya mak, dulu aja pakai motor dijabanin, mau hujan mau ini dijabanin, alhamdulillah. Itu juga disambut warga Panenjuan. Panenjuan Kapungkur mungkin sebulan sekali, sekarang seminggu sekali. Itu kan alhamdulillah, itu keberkahan demi keberkahan yang kemudian akan turun di Panenjuan karena dipimpin oleh Ustaz Hafid, kemudian RT RW dan sebagainya, mau mendatangkan rahmat, mau mendatangkan kemakmuran di ini tempat. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Imam Anas bin Malik mengatakan kalau kita mau istilahnya dunianya selamat, akhiratnya selamat, kalau kita mau selamat dunia akhirat, kata Imam Malik, harus melakukan 15 hal. Jadi untuk memperkuat 15 hal itu dibagi 3. 5 yang pertama itu harus dilakukan oleh lisan kita. Kemudian 5 yang kedua harus dilakukan oleh anggota badan orang sedayana.
Yang 5 kemudian 5 yang ketiga harus dilakukan oleh 6 hati. Maka kalau ini 15 ini dilakukan oleh kita, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. 5 yang pertama yang harus dilakukan kata sahabat Anas bin Malik supaya orang sedana selamat dunia akhirat. 5 yang harus dilakukan lesan yaitu berzikir kepada Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan itu dilakukan di dalam ratib orang sedayana. Ya Allah, tuh berarti ketika ini didawamkan ratib, ya Allah, di dalamnya bukan hanya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah saja. Ya Allah, kalimat istighfar, kalimat didawamkan, maka itu akan menjadikan orang sedana selamat dunianya, insya Allah selamat akhiratnya, dan nanti di yaumul qiyamah dimasukkan ke surganya Allah. Maka para jamaah, teruslah, kalau kita seminggu sekali minimal individu-individu ada yang dawam ratib. Ya walaupun seminggu sekali bagi daerah ini sudah luar biasa, sudah subhanallah mendatangkan keberkahan. Yaitu yang pertama, dan itu sudah dilakukan, ada di dalam ratib yang biasa kita bawakan. Kemudian 5 yang kedua harus dilakukan oleh anggota badan. Apa itu? Sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu ditegakkan di ini tempat terus ditegakkan, alhamdulillah masjid sudah, kalau Paninjon secara masyarakat sudah sempurna, masjidnya ada, masjidnya bagus, udah. Apalagi atuh? Oh sih. Airnya alhamdulillah semuanya bagus, semuanya ada. Kapungkur kan rada susah ya Pak. Sekarang kamar mandinya ada, tempat wudhunya, subhanallah sudah nggak ada alasan. Tapi terus Pak, memang biasa, itu sudah biasa, terutama subuh, maghrib, isya. Kenapa? Kalau duhur kebanyakan masih di sawah, asar kadang-kadang masih ada yang di sawah, masih kerja. Tapi kalau maghrib kebanyakan sudah di rumah. Piraku teman-teman tayang kerja dari pagi sampai maghrib sampai isya, duitnya berapa karung itu? Isya, nah subuh. Nah itu para jamaah, kalau kita kepingin selamat dunia akhirat, sholat 5 waktu harus ditegakkan. Apalagi masjid kita sudah bagus, sudah ini, lakukan berjamaah. Itu 5 yang kedua. 5 yang ketiga yang harus kita lakukan supaya orang sedaya ini selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Maka 5 yang ketiga, 5 mahabbah. Mahabbah kepada 5 orang. Siapa itu 5 orang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian yang 4-nya itu khulafaur rasyidin. Maka seandainya ada golongan yang nggak suka sama Sayyidina Abu Bakar, nggak suka, oh itu kita berlepas dari mereka. Berlepas dari mereka. Nah ini yang harus dilakukan, artinya sunnah-sunnah baginda Nabi, sholawat kepada baginda Nabi, kemudian orang sedayana istilahnya terus tawasul, kan kita ketawasul ini, para nabi, para rasul, kemudian sahabat 4 itu, terus sahabat Ansor dan Muhajirin, dan terutama Al-Khulafaur Rasyidin. Kan kalau tawasul sering kita baca, itu menunjukkan bahwa orang sedayana pasti mahabbah kepada itu 4 orang. Kenapa? Kalau kita tidak cinta sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, nggak mungkin kita akan menyebut tawasul terus kepada beliau. Allah. Dzikrus sholihin tanzilur rahmah. Menyebut aulia, menyebut orang soleh, itu turun rahmat. Kita kalau tawasul kan nyebut Mama Sempur, Mama Adis, terus semua yang tawasul, Imam Al-Ghazali, terus kemudian khabar. Kita menyebutnya turun berkah.
Beda kalau nyebut orang-orang kayak kita, nggak ada, mau jauh dari orang-orang soleh, nggak turun berkah. Tapi nyebut para aulia, para sahabat, para tabiin, para tabiin, para aulia, itu turun rahmat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sekali lagi pilihan itu ada pada diri orang sedayana. Kalau orang sedayana senantiasa menyanyikan waktu, lebih memilih dunia daripada misalkan punten ya, rutinan seperti ini, ya itu terserah Anda sekalian. Kenapa? Kalau dikubur, itu akan tanggung jawab masing-masing. Nggak mungkin tanggung jawab, misalkan punten Adidin, nggak ada, masing-masing Adidin tanggung jawab Adidin sendiri. Kalau kemudian kita hari ini ratiban, itu yang akan kita tuai di dunia, dikubur, dan nanti di yaumul kiamah, itu yang akan kita dapatkan. Tinggal terserah, mau selamat dikubur, mau selamat dunia akhirat, mau masuk surga, semua terserah Anda. Secara syariat, walaupun semuanya sudah ada di Lauhil Mahfud oleh Allah Ta'ala, sudah ditakdirkan. Tapi orang sedayana terus berusaha menjadi orang-orang yang soleh, terus berusaha sebagai masyarakat mendatangkan rahmat Allah, turun sebagai masyarakat ketika ada yang maksiat, ketika ada yang nggak benar, ya paling tidak ada dialog lah, jangan sampai. Kenapa? Kalau punten ya, kalau penduduk di sini ada sekelompok yang maksiat, itu akan turun laknat Allah. Turun laknat Allah bukan cuma yang maksiat, semuanya kena. Nah, kalau tsunami yang punten ya, tsunami Aceh, ya secara itu yang maksiat yang kita lakukan itu akan menurunkan pahala. Yang baik juga kena. Kalau kemudian sekelompok orang menebang pohon, ketika banjir semuanya kena. Nggak mungkin. Wah, ini soleh dilewatin, nggak mungkin. Belum, nggak aman. Ya, makanya para jamaah, secara individu kita perlu menjadi orang baik, orang sedayana. Yakin saya para jamaah, untuk kita cuma berusaha menjadi orang baik, menjadi orang soleh. Imam As-Syafi'i kurang apanya? Imam Syafi'i sampai mengatakan, mudah-mudahan saya digolongkan beserta orang-orang soleh Imam As-Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i kurang apa? 7 tahun apal kitab, 7 tahun apal Quran, 10 tahun apal kitab Muwatta. Kita boro-boro apal Quran. Nah, makanya para jamaah, sayangi diri orang sedayana, sayangi diri kita, sayangin ini masyarakat semuanya. Masyarakat saya harus, supaya bagaimana supaya turun keberkahan di Panenjuan, itu tanggung jawab semua ya, tanggung jawab para ustadz, para aparatur, para penduduk sini punya tanggung jawab untuk menjadikan ini Panenjuan menjadi daerah yang makmur. Dan salah satu daripada turunnya rahmat, turunnya berkah adalah karena riungan orang sedayana di tempat yang mulia seperti ini para jamaah. Oleh karena itu saya menyemangati para jamaah, memberikan apa ya, semangat para jamaah, jangan pernah putus, jangan terganggu dengan yang nggak istiqomah. Orang sedayana harus jangan terganggu. Eta jarang berangkat, jangan yang ditiru yang begitu. Yang niru, ya Allah, itu berangkat terus, hujan berangkat, ini berangkat, jadi motivasi. Sekali lagi, apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak dengan masa depan orang sedayana, mau besok, mau setahun, mau sebulan, mau setahun, mau 5 tahun. Maka para jamaah, jadilah kita menjadi orang-orang yang baik, jadilah kita menjadi orang-orang yang soleh, jadilah orang-orang yang sabar, jadilah orang-orang yang berusaha menjadi orang baik, menjadi orang soleh. Orang soleh itu habluminallahnya, habluminallah dikerjakan, habluminanas juga baik. Tidak dikatakan orang soleh kalau ibadah kepada Allahnya hebat, tapi sama tetangganya sering pasya, itu bukan orang soleh. Walaupun sholatnya, tahajudnya ngejentul gitu, tapi sama tetangga sering pasya, ya Allah para jamaah punten, itu bukan orang soleh. Sebaliknya, orangnya berehan, setiap penduduk di sini dikasih duit olehnya, tapi tidak pernah sholat 5 waktu, itu juga bukan orang soleh. Nah, maka para jamaah, mudah-mudahan dengan riungan orang sedayana, dengan berwasilah kita hari ini membaca ratib
Ratib Al-Atos daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan orang sedayana terutama yang hadir diangkat penyakit badannya, diangkat penyakit hatinya oleh Allah, diganti dengan menjadi orang-orang yang sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan keberkahan Sahibul Ratib dengan Sayyidul Wujud, Allah Ta'ala angkat setiap kesulitan orang sedayana, Allah Ta'ala angkat setiap kesusahan orang sedayana, diganti dengan kemudahan, diganti dengan kesuksesan, diganti dengan kehidupan yang lebih baik dengan luasnya rizki. Mudah-mudahan seluruh penduduk di tempat ini dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Seluruh penduduk mudah-mudahan dimakmurkan dunianya oleh Allah, diluaskan rizkinya oleh Allah. Mudah-mudahan ini daerah dijauhkan Allah Ta'ala dari bala musibah dunia, musibah akhirat. Mudah-mudahan seluruh penduduk ini senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mungkin belum mau ibadah atau belum ngeriung di tempat ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik, hidayah dan ma'unah. Mudah-mudahan para jamaah bil barakah Sayyidul Ratib wal Sayyidil Wujud, mudah-mudahan apapun hajat orang sedang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bil barakah Sayyidul Ratib bil barakah Sayyidil Wujud. Mudah-mudahan orang sedang ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mari kita mulai zikir orang sedang.